Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Merdeka. Wah, haleluya. Ya, baru anget-angetnya kemerdekaan baru kemarin kita kemarin itu upacaranya di IKN ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah berpindah apa? Ibu kota. Mungkin sebelum mendengar firman Tuhan lebih lagi, boleh kasih salam dulu ke kanan kirinya, katakan selamat pagi. Ya agak cair gitu ya, yang belum salaman ya, gitu ya. Saling disapa dulu, saudara-saudaranya. Ya, bisa. Haleluya. PPT-nya bisa? Ada di Opera. Ya, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai merdeka ya, karena masih hangat-hangatnya dengan kemerdekaan. Jadi apa salahnya kalau kita membahas tentang kemerdekaan ini? Nah, tapi kita membahas kemerdekaan di dalam Kristenan seperti apa dan kebenarannya manusia sebenarnya sebagaimana harus merdeka. Nah, kita merdeka ya. Next. Ya. Kita mau baca ayat pokok kita dulu di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Mungkin kita bisa bangkit berdiri bersama-sama untuk kita membacakan ayat yang pertama ini. Kita bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Silakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan saya, maka saya pun benar-benar merdeka. Nah, merdeka seringkali yang dalam pikiran kita apa Bapak Ibu? Merdeka, bebas. Benar, bebas. Merdeka itu mesti pikirannya adalah bebas. Apakah ketika kita merdeka itu kita bebas melakukan segala sesuatu? Tentu tidak. Bayangkan aja waktu kita bebas dari penjajahan Belanda. Kalau kita hidup tanpa sebuah negara, pastinya kita akan kacau. Beruntung kita ada negara Indonesia yang mengatur segala sesuatunya dengan baik sehingga kita bisa hidup secara teratur. Jadi sebenarnya kalau bebas yang benar-benar bebas, yang nggak ada aturan sama sekali, apakah itu akan membawa kepada kebaikan? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kemarin di Kaum Muda baru dibahas mengenai Hakim-Hakim 19. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah Hakim-Hakim 19, itu kisahnya luar biasa. Ketika orang Israel dia belum masuk ke dalam zamannya raja-raja, jadi orang Israel belum punya raja, belum ada aturan. Itu belum ada aturan, orang Israel bebas melakukan banyak hal. Dan apa yang dihasilkan? Kekacauan. Justru kekacauan. Pembukaan Olimpiade yang baru-baru ini, kemarin kan ada pembukaan Olimpiade. Itu mereka terlalu bebas mengekspresikan dirinya sampai terkesan aneh gitu ya. Terkesan aneh. Jadi sebenarnya merdeka yang di dalam Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kita benar-benar merdeka, bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Kita mau bahas dulu sebelumnya ya. Next, kita mau bahas dulu. Nah, kalau kita merdeka, next, kita itu sebenarnya kalau merdeka berarti sebelumnya kita ada dalam kondisi terjajah. Kita coba next dulu. Pakai anunya keyboardnya aja kita bisa. Nah, ya. Kita adalah manusia yang terjajah. Kita ada dalam sebuah kurungan gitu ya. Kita mau ngapain tidak bisa. Kita tuh terjajah Bapak Ibu. Ini adalah kebenaran. Kita terjajah. Next, kita terjajah oleh apa? Kita terjajah oleh dosa. Tanpa kita niat untuk melakukan dosa, hati kita ini sudah berdosa. Karena apa ya? Kita lahir itu sudah dalam kondisi dosa. Anak kecil nggak perlu diajari untuk berbuat dosa. Bahkan kita pun nggak usah diajari untuk berbuat dosa, kita bisa deh Bapak Ibu. Saya pun bisa banget berbuat dosa tanpa diajari ibu saya.
Padahal saya tiap malam itu domengi firman Tuhan, tapi saya bisa berusaha, saya sangat bisa. Pintar berusaha. Sampai nggak ketahuan gitu. Sampai nggak ketahuan dosanya. Saya pintar. Karena manusia terlahir dalam bentuk dosa. Kita semua manusia, kita terlahir dalam bentuk dosa. Kita baca di Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sesungguhnya berkata kepadamu, setiap kita melakukan dosa adalah hamba dosa. Kita ini hamba dosa, hambanya dosa. Jadi waktu dulu dari Tuhan kita adalah dosa. Kita mau ngapain, mau melakukan banyak hal, ada yang mengendalikan, dia itu siapa? Dosa. Itu keadaan kita dulu. Itu keadaan kita, mungkin ada yang saat ini masih terkendali oleh dosa, bisa saja bisa. Ngatur kita, ngatur manusia berdosa. Dosa juga memiliki sisi kenikmatan, ya kan? Kelembutan, ya? Manis, indah untuk dipandang, menggiurkan, mempesona dan lain sebagainya. Kalau kita lihat orang berdosa rasanya kok enak kan ya, bisa nipu orang, dapat baki banyak gitu rasanya enak ya. Teman saya ada, dia mau lomba apa TikTok gitu ya, minta banyak-banyakan likes. Dia tergoda dalam hatinya untuk beli likes gitu ya. Itu bisa loh, beli likes itu bisa. Dia tergoda untuk beli likes. Tapi waktu dia mau beli likes, ada Roh Kudus yang bicara dalam hatinya. Yakin mau beli. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk beli. Kompetitor yang lainnya dia beli, akhirnya dia menang. Gelo ya, gelo. Padahal videonya bagus, tapi kalah karena ada orang yang curang. Kelihatannya kalau yang orang berbuat dosa itu rasanya kok enakan sih. Kok enakan mereka berbuat dosa bisa dapat kenikmatan. Saya katakan kepada kita semua bahwa itu adalah tipu daya iblis. Mengapa? Ini saya ibaratkan di samping ini. Ini adalah kita. Ini adalah tempat pembuangan akhir. Kalau kita dari kecil kita hidup di sampah, kita akan memandang sampah itu Iya dong. Saya waktu itu ke tempat pembuangan akhir di Semarang. Ada orang-orang yang tinggal di situ. Itu belum masuk ke areanya, baru sekitar berapa ratus meter dari sana, aromanya sudah kecium sangat mengenyangkan. Wah, anak nih kayak gunung Tugel gitu lah. Tapi gunung Tugel masih mending loh, nggak bau. Di Semarang bau sekali, maaf kata. Di Semarang agak bau sekali, baunya menyengat sekali. Saya masuk ke sana dan saya lihat di sana ada anak-anak yang dengan sukacitanya bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Mereka mungkin nggak akan bau aneh, nggak akan jijik, nggak akan apa. Karena apa? Ya dari kecil tinggalnya di sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita lahir, maaf kata, kita lahir dalam tumpukan sampah. Dosa-dosa ini terlihat nikmat. Ini sampah tapi Bapak Ibu, tapi ini sampah semua. Dan kita benar-benar dikelilingi oleh dosa itu, dikelilingi oleh sampah itu, sehingga kita memandang hal-hal yang di situ tuh nikmat. Padahal di luar tempat sampah itu, di luar tempat pembuangan akhir itu ada tempat yang lebih jauh lebih bersih, jauh lebih enak. Betul apa bukan? Betul nih. Dan itu kebenaran kita saat ini ketika kita ada di dalam dosa. Sebenarnya ada salah satu tempat yang jauh lebih indah daripada yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Ada tempat yang jauh lebih indah. Kita nggak bisa mengusahakannya karena kita sudah terbiasa dengan dosa. Kita nggak ngerti, kita nggak ada bayangan rasanya bersih itu gimana, nggak ngerti karena kita ada di tempat dosa terus. Satu-satunya yang bisa ngasih tahu kalau dosa itu kotor adalah orang yang datang dari luar tempat pembuangan akhir yang itu kotor. Itu dosa. Dosa memiliki sisi kenikmatan. Next. Dosa juga membelenggu kita
Dan dosa membawa kita ke tempat yang kita tidak mau pergi. Nah ini, dosa ini membelenggu kita. Kadang-kadang kita udah nahan diri untuk gak berdosa, gak mau berdosa. Keceplosan ngomong kotor. Keceplosan ngomongin yang gak bener ke anak kita. Keceplosan kita bentak orang tua. Gak sengaja kita malah menyakiti orang lain. Seringkali seperti itu. Kita sudah nahan diri, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak berbuat dosa, tapi masih berbuat dosa. Kadang-kadang kita nggak bisa menahan itu. Dosa itu membelenggu kita, itu menjebak. Next. Nah ini, kemarin ada berita unik. 28 Juli. Pria di Sultra membunuh teman karena debat ayam atau telur dulu. Cuma debat disian sopo ayam atau telur. Ayam, orang telur, orang ayam. Endingnya apa? Dipateni Bapak Ibu. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Cuma gara-gara berdebat ayam duluan atau telur duluan, mateni. Orang yang bunuh ini pasti nyesel gak? Nyesel aja. Nggak mungkin, aduh lain, pasti lah nyesel. Pasti di dalam hati kecilnya itu ada penyesalan, nggak mungkin. Tapi kenapa dia bisa sampai membunuh? Dia masih dikuasai dosa, dia nggak bisa nahan. Dia nggak bisa, dia terbelenggu. Dan kita pun juga masih terbelenggu oleh dosa. Dosa yang menjadi tuan kita. Jadi waktu habis kita bunuh, kilaf, waduh aku bunuh tadi. Habis itu apa datang apa? Perasaan bersalah, malu, sehingga gitu kan, Nes. Semakin kita mentaati dosa, maka hati kita bisa semakin keras. Semakin keras, wow. Nggak ngerti, semakin keras itu semakin apa ya? Bau busuk kayak di tempat sampah tadi itu. Nggak ngerti bauan itu seperti apa. Semakin kita mentaati dosa, semakin penuh dengan rasa malu. Sering nggak waktu kita habis berdosa, kita mau berdoa itu rasanya malu, betul? Habis berdosa, aku habis dosa, udah aku nggak mau mendekat Tuhan, aku mau menyucikan diri dulu. Tolan sama saya. Lama-lama kita semakin menjauh, semakin mendekat, semakin lali. Karena semakin kita menyesali, enggak lah, aku masih dosa. Iblis tambah senang, iya kamu dosa. Iya emang kamu dosa, kamu jahat. Digituin terus sama. Penuh dengan rasa malu. Rasanya tuh mau ketemu Tuhan tuh rasanya saya kotor, saya hina gitu. Saya kotor dan hina. Tapi Bapak Ibu, apakah ketika kita berdosa kita bisa mengatasi semuanya sendiri? Tidak bisa. Sekuat apapun kita berusaha untuk aku gak mau berdosa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita akan semakin jatuh. Jika dengan kekuatan kita sendiri, akan dipenuhi dengan rasa malu. Habis berdosa tuh iblis tuh semakin nuduh, Tuhan tuh gak mungkin sayang sama kamu. Itu kata-kata iblis. Kamu tuh habis berdosa, masa kamu melayani Tuhan? Kamu habis berdosa, masa mau berdoa minta-minta sama Tuhan? Gila nih, gitu. Gak tahu diri. Kamu tuh orang yang sudah berdosa. Itu banyak sekali didengar oleh pikiran kita. Tapi ketika kita berdosa, kita sadar kita berdosa. Satu hal, ketika banyak tuduhan-tuduhan itu muncul dalam pikiran kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubah diri kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan bisa. Semakin kita mentaati dosa, kita akan semakin gelap, semakin khawatir, semakin takut, semakin tidak merasa tenang, gelisah terus rasanya kalau berdosa. Pastilah, kalau saya waktu itu pertama kali nyontek, rasanya gelisah sekali. Lama-lama tenang. Ya, tapi semakin saya tapi di satu titik saya sadar kalau saya sangat-sangat salah. Saya sangat-sangat berdosa.
Di satu titik saya sangat menyadari bahwa hasil yang saya dapatkan itu bukan hasil yang benar. Wow. Begitu buruknya kehidupan manusia jika tanpa Tuhan. Next, apalagi kita semakin terjajah oleh apa? Hati kita. Kita terjajah oleh hati. Kita sering mendengar kalau kata-kata itu, udahlah, ikutin kata hati. Waduh, kelihatannya bagus ya. Ikutin kata hatimu. Biarkan hatimu yang menuntunmu. Siapa yang paling kita sering ajak bicara? Siapa yang paling sering kita ajak ngobrol? Diri kita sendiri pastinya. Iya. Pasti kita paling sering ngobrol dengan diri sendiri. Banyak rahasia-rahasia yang orang di sekitar kita nggak ngerti, tapi kita ngerti. Iya kan? Iya dong. Banyak sekali rahasia-rahasia yang kita ngobrol dengan diri sendiri. Kita ikutin kata hati. Ini yang dunia ajaran. Ikuti kata hati. Ikuti kata hati. Ikuti kata hati. Ya. Kita mau baca kebenarannya. Apa kata firman Tuhan mengenai hati? Kita buka di Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Nah dulu, atasnya lagi. Nah, ayat 21. Dari mana Bapak Ibu timbul segala kejahatan ini? Dari hati. Nah, kalau kita hidup dengan mengikuti apa kata hati, yang keluar apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian. Ini kata firman Tuhan, Bapak Ibu. Next lagi. Ada timbul apa lagi? Perzinahan. Ada timbul lagi apa? Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, wow, banyak sekali. Itu dari mana? Dari hati kita. Makanya kalau kita hidup didasari oleh apa kata hati kita, firman Tuhan sudah katakan yang timbul ini. Hati kita tuh sudah rusak, kotor. Yang timbul ini kalau kita ngikutin kata hati yang keluar adalah ini. Next lagi di Yeremia 17 kan, cician. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati kita itu licik sekali ya, licik sekali. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita itu loh, Bapak Ibu. Hati kita licik. Dulu saya ketika berbuat baik kepada teman, saya berbuat baik, aku tak nolongin kamu lah. Kelihatannya baik, tapi dalam hati itu kepikiran, besok kalau aku susah, aku tak hukum. Kelihatannya baik, tapi hatinya licik kan saya. Saya nolong dengan pamrih, dengan pikiran, besok kalau aku sakit harus dinolong gantian. Kalau aku sakit gantian dijenguk loh ya. Nah, orang jenguk, bakal tak jenguk lagi. Itu hati kita, hati saya, sorry. Hati saya licik sekali. Sekarang Bapak Ibu, ada aplikasi itu namanya Strava. Aplikasi itu untuk nge-track kita bisa lari berapa kilometer dengan kecepatan berapa. Itu lagi booming ya sekarang. Jadi saya mulai tergoda untuk itu. Saya mulai tergoda untuk lari, untuk nunjukin aku kuat lari segini jauhnya dan bisa dengan kecepatan segini. Ini kesaksian. Sebelumnya saya memang udah jogging tapi nggak pernah tak upload, nggak pernah tak biarin.
nunggu saya kelihatan keren. Karena kalau jogging pertama pasti kelihatannya jelek, jaraknya pendek, jarak tempuhnya waktu nempuhnya lama. Kalau udah semakin jago kan semakin cepat nih, dada semakin kuat. Nah kemarin itu saya udah mulai merasa semakin kuat. Aku mau jogging lah. Aku tak ukur dari Kalibagur ke sini itu 5 km lah, sekitar 5 km, 5,5 sampai ya. Saya jalan berangkat sore-sore dari sini jogging, dari sini ke Kalibagur. Saya lihat karena jalannya itu kan bagus, curam, jaraknya jauh. Kalau saya lari dengan cepat itu catatannya di Strava itu bagus gitu loh. Dilihat orang tuh bagus nanti. Wah, Mas Yosi pinter lari ya. Oh, Mas Yosi dadanya kuat. Oh, nafasnya panjang gitu. Nah, waktu saya lari, saya menjaga kecepatan saya dengan baik ya. Saya menjaga kecepatan saya dengan baik sampai di Kendali Sada. HP yang buat mengukur kecepatan saya itu mati. Biasanya HP saya itu memang terbiasa mati, Bapak Ibu, sudah biasa lah, paling nanti nyala lagi. Itu udah jam 5 lebih. Saya rencana dari Kalibagur ke Banyumas pulang naik bis atau Gojek ya. Jadi ngapain nanti dari Kalibagur ke sini, jalan kan capek gitu. Saya pulangnya mau naik bis atau naik Gojek. Kalibagur HP saya mati. Saya biarin udah apa-apa, paling nanti nyala lagi. Saya lanjutin lari dengan semangat menjaga kecepatan saya, jangan sampai kecepatan saya jelek menurun gitu ya. Nanti kan apa kata orang gitu ya. Habis itu saya lari terus sampai Kalibagur, sampai pintu. HP saya sama sekali nggak bisa tak nyala. Itu udah jam 5 lebih. Saya bingung, saya akhirnya cari pertolongan, cari counter gitu ya. Saya minta tolong, Mas, CSG sebentar. CSG sebentar ya, Pak. Saya sambil beli minum juga, nggak cuma ngejas ya. Saya sambil beli minum, sambil istirahat. Dapatlah 50%. Bisa, wah kredisi. Itu masih sampai pintu 50%. Tak lanjutin akhirnya sampai pabrik gula. Berfoto-foto biar ada bukti kalau saya lari sampai situ. Aduh. Ini hati saya. Biar ada bukti ya, harus lari sampai pabrik gula. Sampai pabrik gula foto selesai. Saya mulai nyegat bis. 5:30 sampai jam 6 berangkat setempat, kok nggak ada bis, udah mulai sepi ya. Akhirnya saya jalan, saya nyegat pick up, nggak ada yang mau berhenti Bapak Ibu ya. Mungkin dulu saya keringetan gitu, gila gitu. Nyegat pick up nggak ada. Ya udahlah, karena udah jalan sampai tanjak-tanjakan itu ya, sampai mana sih, Rocket Chicken ya, sampai situ. Akhirnya saya lihat HP kan. Nah, tak labas ke sekalian sampai Kendali Sada lagi, biar tepat 7 kilo jalannya gitu. Biar ketok sangar lagi itu hati saya. Biar ketok sangar lah ini jalan. Saya teruskan jalan sampai Kendali Sada. Sampai Kendali Sada saya berhenti, saya mau pesen Gojek. Alhasil HP saya mati lagi. Mati lagi. Saya minta tolong ke orang-orang di situ, di warung situ. Mas pesen ke Gojek bisa nggak? Nggak bisa kalau nggak punya aplikasi. Apa yang saya lakukan itu sudah jam 6 lebih, nggak ada bis, nggak ada apa-apa, nggak ada HP, nggak bisa ngomong hubungin siapa-siapa. Saya jalan lagi. Di situ apa ya rasanya itu, ya Tuhan ini membentuk saya. Wes sombong ya, mau sombong. Tuhan aku belum sombong, aku baru lihat sombong. Tapi akhirnya sampai STI, saya di seberang jalan, wah ini ada Mas Anto, aku mau minjem chargernya dulu lah. Minjem charger, saya dulu ke Mas Anto, minjem charger, malah diantarin Mas Anto ke sini ya. Ya bersyukur, iya Mas Anto. Saya udah kesel sekali itu, kaki saya kemeng ya. Tapi itu, hati kita itu sangat licik. Kelihatannya baik, kelihatannya lari, tapi ada apa ya, maksud tersembunyi dalam hati saya saat saya mau lari. Saya mau sombong, itu hati kita licik sekali. Hati saya sombong. Ya, John Calvin pernah bilang, dia adalah bapak gereja di awal-awal. Hati manusia adalah pabrik berhala. Pabrik berhala. Apapun bisa diberhalakan dari hati kita ini.
Tadi apa yang keluar? Perzinahan, cabul, keserakahan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu bisa jadi berhala kita. Karena dari mana? Dari hati kita. Hati kita adalah pabrik berhala. Kita bisa menjadikan hal-hal yang apa ya? Hal-hal seperti kesuksesan, karir, dicintai, itu menjadi hal yang paling utama. Hati kita ini memutar balikkan fakta. Yang utama itu bukan Tuhan, yang utama itu kamu. Yang utama itu kenyamananmu. Kalau kamu, pokoknya pusat hidup itu harusnya kamu, saya, dan saya. Itu hati kita. Hati kita itu adalah pabrik berhala. Hati kita memutar balikan semua itu menjadi pusat kehidupan kita karena kita berpikir hal tersebutlah yang membuat kita nyaman, yang membuat kita mendapatkan kepastian. Itu hati kita memutar balikan. Kalau kamu nggak serakah, kalau kamu nggak cari uang yang banyak, kamu nggak bisa hidup. Apakah benar seperti itu? Tidak sepenuhnya benar. Kita memang butuh uang, tapi bukan uang yang menjadi segala-galanya. Kalau kamu nggak sukses karirnya, kamu nggak akan senang. Siapa bilang? Belum tentu kok orang sudah sukses karirnya itu mereka hidupnya nyaman-nyaman aja. Salomo dengan segala kekayaannya aja masih merasa semuanya itu sia-sia. Itu. Jadi percayalah pada firman Tuhan, bukan pada kata hati. Makanya firman Tuhan, Alkitab itu kita baca begitu. Itu sebagai kompas Tuhan kita. Tanpa firman Tuhan, kalau kita hanya dipimpin oleh hati, ingat hati menghasilkan banyak sekali tadi. Itu Markus 7 yang bulan-bulan. Itu hati kita. Makanya kita butuh firman Tuhan setiap hari. Mungkin kalau anak-anak yang muda ini lihat Alkitabnya dengan terjemahan yang baru itu masih agak sulit menerimanya ya, agak sulit, kata-katanya agak sulit diganti terjemahan baru, terjemahan sederhana juga ada. Itu sangat membantu kita untuk semakin memahami firman Tuhan, semakin memvalidasi hidup kita. Next. Ya. Nah, kalau tadi kita adalah manusia yang terjajah oleh apa? Dosa, dan terjajah oleh hati kita. Nah, ketika kita menjadi manusia yang terjajah, ada satu pribadi yaitu Yesus yang mau memerdekakan kita. Tuhan memerdekakan kita dari dosa, dari hati kita yang kecil itu. Tuhan mau memerdekakan kita. Kita mau baca di Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Next. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kita lihat tadi dosa itu mengerikan yang luar biasa, jijik, hati kita licik dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hidup dalam itu, kita ada satu pengharapan bahwa kita bisa terbebas dari semua itu. Kita bisa terbebas oleh apa? Oleh Yesus. Oleh pengorbanan Yesus. Kenapa Yesus bisa memerdekakan kita? Karena Yesus tidak berasal dari situ. Yesus tidak ada di dalam situ. Yesus itu kudus, dia tahu segala sesuatunya, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa mengubahkan dosa, dia bisa membayar dosa itu, menebus kita supaya jangan kita yang dihukum, tapi biar Tuhan yang dihukum. Itu yang Tuhan lakukan. Itulah karya penebusan Allah. Next. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, ketika ada pengorbanan Tuhan itu, dikatakan seperti, hai maut, di manakah kemenangan? Sudah tidak ada. Dosa itu sudah tidak ada kuasanya ketika ada Yesus yang lahir dalam kehidupan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah yang telah memberikan
Bukan kita yang berusaha, bukan kita yang berjuang, Bapak Ibu. Kemenangan kita adalah pemberian Allah. Kita dikasih. Karena kalau kita usaha sendiri nggak bisa, kita asalnya dari tempat pembuangan akhir tadi itu, Bapak Ibu. Kotor kita, hati kita licik. Makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Dan kita dalam peperangan ini tinggal kita mengambil keputusan next. Peran kita dalam peperangan ini hanyalah dalam tanda kutip mengambil keputusan. Maukah kita memilih untuk merdeka atau tetap menjadi hamba dosa? Tinggal kita milih aja. Yang berjuang itu Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak hal. Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Tinggal kita, aku terima Tuhan atau enggak. Pilihan ada di dalam diri kita. Next. Ketika kita tahu kita adalah manusia yang terjajah, kita terjajah oleh dosa dan hati kita, Yesus sudah memerdekakan kita. Yesus sudah membebaskan kita. Kuasa maut sudah tidak ada. Hai apa tadi? Hai maut di manakah sengamu? Hai maut di manakah kemenangan? Udah tidak ada, karena sudah ada Yesus. Ketika kita ada dalam Yesus, kuasa maut sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita memaknai kebenaran? Kita mau buka di Roma. Next. Kita baca di Roma ya. Di dalam dunia ini Bapak Ibu, seringkali ada dua hal yang saling dua hal yang pasti gitu. Ada kutub utara dan kutub selatan ya. Ada yang benar, ada yang salah. Pasti. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang baik dan jahat, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang aktif, ada yang pasif. Dan lagi di dalam perumahan itu ada hamba dosa dan hamba kebenaran. Jadi nggak bisa kita, aku nggak mau ikut dosa, tapi aku juga nggak mau ikut Tuhan. Nggak bisa, karena cuma dua pilihan Bapak Ibu. Entah kamu jadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Ya kita coba buka di dalam Roma. Kita mau belajar di dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita baca satu ayat dulu ya. Lihat Cici, ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak pertama dulu. Apakah kita akan berbuat dosa terus karena kita tahu sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Sekali-kali tidak, ini katanya. Nggak bakal bisa harusnya. Kalau kita mengaku kita sudah mengikut Tuhan, dosa itu menjadi hal yang menjijikkan. Kita mungkin sekali waktu bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak akan betah untuk hidup di dalam dosa. Sekali waktu kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi kita tidak akan betah lama-lama tinggal hidup di dalam dosa. Karena kita sudah tahu kebenarannya bahwa harusnya kita hidup bersih, kita hidup suci, hidup kudus. Jadi bagaimana kalau kita akan berbuat dosa? Karena kita berada di bawah Taurat? Tidak. Kita sedang berada, tetapi kita sedang di bawah kasih karunia. Tadinya kita berada di bawah dosa, tetapi sekarang kita berada di bawah kasih karunia. Kita sedang berpindah Tuhan. Tadi kita menjadi hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Next, kita mau lanjut di ayat ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini dia. Hanya ada dua jalan. Hamba kealiman, coba atasnya 17. Oh ya, saya bacakan ini. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Next, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Ini kebenaran. Kita sudah menjadi hamba kebenaran.
Jika kita di dalam Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran, bukan jadi hamba dosa. Bukan dosa lagi yang memimpin kita, tetapi Tuhan yang memimpin kita. Bukan hati yang licik ini yang memimpin kita, tetapi Tuhan yang memimpin kita. Ini akan jadi perbedaan yang sangat luar biasa. Next, ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba pencemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kemerdekaan itu apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa melakukan hal yang benar, itu adalah kemerdekaan. Itu adalah kemerdekaan. Waktu kemarin Jumat, bukan sharing ya, bukan kalau ingin membantu tetangganya itu ya, tetangganya. Tanpa ada maksud lain di dalam hati, bukan itu muncul dari mana? Itu muncul dari Tuhan. Itu adalah buah dari Tuhan. Kalau kita sendiri yang mereka-rekakan itu gak akan bisa begitu. Itu adalah buah karena tadi bukan telah menempel pada pokok anggur, akhirnya bukan bisa berbuah. Nutrisi-nutrisi dari pokok anggur itu bisa mengalir kepada cabang, akhirnya bisa menghasilkan buah. Buah yang dinikmati orang banyak. Itulah kita Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan hal yang benar, bersyukurlah karena itu adalah tuntunan Roh Kudus. Contoh, ketika saya ada di lampu merah, ketika kita ada di lampu merah, seringkali itu di lampu merah mana ya, saya lupa. Pokoknya di lampu merah lah. Lampu merah itu merah. Oh, sebelum pasar Sokaraja. Sebelum pasar Sokaraja itu kan ada lampu merah. Lampu merah. Nah, lurus itu sebenarnya kosong. Tapi kita seringnya lampu merah tuh nggak ada tulisan lurus jalan terus kan. Nah, berarti artinya kita harus berhenti. Ketika kita kasih berhenti di situ, orang-orang pada lewat. Tapi ketika kita mau berhenti di situ, kita tahu bahwa ini hal yang benar yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak lagi merasa wah yang lainnya aja terus masa aku nggak ikut-ikutan melanggar lalu lintas. Izin lah orang melanggar lalu lintas, melakukan yang benar malah malu. Itu dulu karena kita dari tempat pembuangan tadi, ketika kita sudah diubahkan, kita melakukan hal yang benar, seharusnya kita semakin bahagia dan semakin yakin bahwa itu adalah dari Roh Kudus. Ketika orang lain, misalnya kalau saya belanja makanan di luar kota itu kelihatan ya kalau program bicara saya itu berbeda. Jadi seringkali itu dikentang apa ya? Digepuk tuh, harganya ditinggiin. Nah, orang-orang kalau jual, wah ini ada orang asing nih kalau jualan tak gepuk lain, harganya sih larang susah. Tapi itu yang normal dilakukan orang-orang dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah dimerdekakan, kita bebas melakukan hal yang benar. Kita tidak perlu lagi mengikuti cara hidup dunia. Kalau kita lagi ngomongin Mobile Legends, ngomong miso-miso, orang luar sana boleh miso-miso, tapi kita bebas melakukan hal benar dengan tidak miso-miso. Kalau saya lagi nonton bola sama teman-teman, orang lain kalau nendangnya salah, saya harusnya sudah berani untuk ngomong pintar gitu. tidak mengata-ngatai pemain itu, tapi memberkati pemain itu ya. Jadi seharusnya kita ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak malu untuk melakukan hal yang benar. Jangan malu, karena memang hati kita sudah diubahkan. Hati kita sudah diubahkan. Yang ini bukan hati. Jadi yang keluar itu bukan lagi kelicikan, bukan lagi kesalahan. Karena bukan hati yang memimpin, tapi Tuhan.
Itu yang membedakan kita ketika sebelum dimerdekakan dan setelah dimerdekakan. Yuk, next. Slide-nya. Next. Sekali lagi. Ya. Jika kita menganggap telah merdeka dari dosa, tetapi kita tidak menjadi hamba Allah, kita merasa di tengah-tengah. Adalah aku mau merdeka dari dosa, tapi aku nggak mau sungguh-sungguh banget dari Tuhan. Sebenarnya kita sedang diperhamba kembali oleh dosa. Sebenarnya kita sedang balik ke situ. Jadi memang hanya ada dua tentang hamba dosa atau hamba kebenaran. Next. Kita baca di Roma lagi. Kita lanjutkan di ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Atas. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sesudah-kesudahnya ialah hidup yang kekal. Ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, otomatis kita akan berbuahnya seperti apa? Menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar tadi itu. Kita tidak takut untuk berbuat salah, tidak takut untuk berbuat yang benar, tidak takut untuk berbuat yang berbeda mungkin dari budaya dunia ini. Kita tidak takut lagi. Beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, membawa kita kepada pengudusan. Siapa yang menguduskan? Ya Tuhan. Ini pasif Bapak Ibu. Pengudusan itu kayak kita jalan bersama Tuhan, tiba-tiba kita dikuduskan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, lama-lama kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Itu perjalanan, tidak instan kepada pengudusan. Step by step, tidak bisa langsung. Seringkali ketika kita berpindah dari dosa kepada hal yang benar, itu kaget. Seperti kita kalau mati lampu ya, mati lampu, mungkin mati lampunya itu sekitar 1 minggu. Gak mungkin sih ya, udah hiperbola. Mati lampu lama, tiba-tiba ada cahaya, wah, mata kita kaget ya Bapak Ibu ya. Silau kita dari dosa kepada terang, kadang-kadang silau itu. Tapi yang bahaya apa? Kalau kita silau, kita tetap melakukan dari dosa. Kita ngerti selalu, kita ngerti kebenaran. Aduh, aku gak mau yang benar, aku mau yang gelap aja. Ketika kita tahu kebenaran, mungkin awal-awalnya shock ada. Wih, apa ini? Kau nggak pernah lihat ini, kok aku nggak pernah lihat itu. Karena apa? Sebelumnya kita gelap, nggak ngerti apa-apa. Ketika kita dimerdekakan, kita terang, kita bisa ngerti. Oh itu nggak baik, oh itu salah. Oh jangan lewat jalan sini, lewat jalan yang situ. Banyak hal akan dibukakan Bapak Ibu. Alami perjumpaan dengan Tuhan dan alami pengudusan dari Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa indah bersama dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita akan dibentuk bersama dengan Tuhan. Hati kita akan diubahkan, tidak menjadi pabrik berhala, tapi hati kita diubahkan sudah dengan Tuhan. Gitu. Next di ayat yang 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah dua hal yang kontras Bapak Ibu, maut dan hidup. Sudah dikasih tahu Tuhan. Nah, kalau kamu di situ, endingnya maut, endingnya mati. Kalau kamu di sini, endingnya adalah hidup yang kekal. Sudah dikasih tahu. Kalau kita hidup dalam dosa, buahnya adalah maut. Sama-sama menghasilkan buah, tapi buahnya adalah maut, hasilnya adalah buahnya hidup yang kekal. Next. Masalah dosa Tuhan sudah atasi dengan darahnya yang tercurah itu.
natur kita, natur manusia yang berdosa, hati kita yang berdosa ini, yang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bahkan kebaikan kita adalah seperti kain kotor. Kebaikan aja seperti kain kotor, apalagi dosa. Makin gila nih di hadapan Tuhan. Tetapi darah Kristus yang tercurah itu telah menyucikan dan menguduskan kita. Hanya dengan darah Tuhan. Tuhan sudah tawarkan solusi dari masalah manusia. Siapa sih yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Ya manusia itu sendiri. Tapi siapa yang kasih solusi? Tuhan. Kurang baik apa Tuhan kita itu? Yang nanggung dosa-dosa kita siapa? Tuhan. Kurang baik apa lagi kita? Sehingga kita dapat berhubungan kembali dengan Bapa. Ketika kita sudah disucikan, kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa sebagai desain awal ketika Adam dan Hawa diciptakan dulu. Awalnya kan hidup dengan Tuhan. Tuhan ingin kembali seperti kehidupan itu tanpa dosa. Semua ini adalah pekerjaan ilahi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Selain oleh Bapa sendiri melalui karyanya, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Next. Tuhan sangat tahu bahwa kita tidak bisa mengganti hati kita, ya. Hati kita itu sangat sulit. Apalagi hati kita aja sulit, apalagi hati orang lain. Makanya kita nggak bisa mengubah hati orang lain. Yang bisa mengubah hati orang lain siapa? Tuhan. Caranya gimana? Didoakan. Bahwa dalam Tuhan kita nggak bisa mengubah hati orang lain. Hati kita aja susah, ya. Kita minta Tuhan. Kalau kita dalam hubungan sosial kita nggak bisa untuk orang lain berubah, nggak bisa. Yang harus kita ubah adalah, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Tuhan sangat tahu bahwa kita tidak bisa mengganti hati dan tidak bisa menyucikan atau menguduskan hati kita. Tapi Tuhan, Dia juga tahu bahwa Dia mampu melakukannya. Amin. Kita tidak bisa, tapi Tuhan mampu mengubahkan hati kita. Kita baca kebenaran di dalam teks. Nah, dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Wow. Siapa yang melakukan semuanya ini? Siapa yang memberikan hati yang baru? Siapa yang memberikan roh yang baru? Siapa yang menjauhkan dari hidup kita tuh hati yang keras? Siapa yang memberikan hati yang taat? Siapa yang mau diam di dalam hati kita? Tuhan. Itu semua karya Tuhan. Ku berikan, Dia yang memberikan kepada kita. Dia yang menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dia berikan kepada kita hati yang taat. Rohnya akan tinggal dan akan diberikan kepada hati kita. Hati kita ini bisa diubah, makanya buku kebenaran di situ. Hati kita yang tadi licik, hati kita yang tadi menghasilkan keserakahan, hati yang menghasilkan segala sesuatu yang buruk bisa diubahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh Tuhan saja. Next. Sekarang kita mau ubah ini di hati sudut pandangnya. Kita mau baca bersama-sama, ya. Lalu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan Dia akan menjauhkan dari tubuhku hati yang keras, dan Dia berikan kepadaku hati yang taat. Rohnya akan diberikan diam di dalam hatiku, dan Dia akan membuat saya hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Amin. Semua adalah karya Tuhan. Semua adalah karya Yesus.
Tuhan yang mengasihi hati kita. Next. Kita bisa selamat dengan mendekati kematian dan percaya? Bisa. Waktu orang yang disalib di samping Tuhan Yesus, dia mendekati ajal dan percaya pada Tuhan, bisa diselamatkan? Bisa. Bisa kan? Sangat bisa. Tuhan sangat bisa menyelamatkan. Tapi waktu kemarin saya ngobrol sama Cici Ani, kalau gitu kita dosa aja dong. Sampai mendekati mau mati kita percaya masuk surga. Tetapi kita akan rugi besar jika tidak mengalami perubahan hati dan menghasilkan buah yang manis bersama Yesus. Itu pengalaman yang indah. Alami perubahan hati dan perubahan hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat hidup kekristenan kita semakin bergairah. Wah, aku dulu rasanya kok gak bisa melakukan ini, kok sekarang aku bisa mengampuni orang lain ya. Aku dulu kok rasanya pengen misu-misu terus kalau ada orang nakal, sekarang kok bisa ya nahan mulutku. Kok rasanya Tuhan memberikan. Alami itu Bapak Ibu, dan itu sangat luar biasa indah di dalam Tuhan. Kita akan rugi besar ketika tidak mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, ini ayat yang paling favorit. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti hal lain yang tidak kamu kenal. Amin. Kira nanti ada Tuhan. Yang aku perhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Tuhan ngasih kepada kita. Mau bukan ngasih ya, memperhadapkan. Ngasih tahu ini ada berkat, ini ada kutuk. Tuhan ngasih tahu seperti itu. Next. Kamu dapat berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Next. Kalau kamu milih kutuk, kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini bukan ancaman Bapak Ibu. Ini bukan ancaman. Tuhan ini sedang ngasih tahu ada dua jalan, ada berkat, ada kutuk. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu takut sama aku, kamu dapat berkat. Ini tuh bukan ancaman sama sekali. Ini kayak kita lagi ngasih tahu ke anak kita. Nah, kamu jangan main api. Kalau kamu main api, kamu bisa gosong, kamu bisa terbakar, kamu bisa luka. Kalau kamu nurut sama apa kata Bapak Ibu, kalau kamu nggak main api, kamu akan selamat. Apakah itu ancaman? Bukan, itu ngasih tahu. Kalau kamu taat sama orang tua, nanti kamu aman, kamu nggak akan kena luka, kamu nggak akan terbakar, kamu nggak akan gosong. Tuhan ini sedang ngasih tahu, bukan mengancam sama sekali, bukan. Seringkali disalahartikan, wah ini Tuhan mengancam, Tuhan fokus terus mengancam, bukan sama sekali. Tuhan sedang berhadapan pada kita. Dua kebenaran. Kalau ini loh di dunia ini ada berkat, di dunia ini ada kutuk. Kalau kamu ngomong, kamu percaya sama aku, kamu bakal kesini, kamu akan tak jaga. Jangan sampai ada dalam kutuk. Gitu. Sangat berbeda. Ini adalah Allah kita yang luar biasa. Dia tidak menuntut kita untuk berubah, tapi Dia yang turun tangan menjangkau kita, memutuskan kita melalui keluar darahnya. Dan Dia pun menjaga kita, kamu jangan. Dan satu hal, Dia pun tidak memaksa. Tuhan kasih pilihan. Tuhan tidak memaksa kita. Saking Tuhan sayangnya sama kita, Tuhan tidak memaksa kita. Kalau saya sudah berbuat baik sama orang, misalnya kamu udah tak tebus, kamu sini tak paksa dia. Kamu jangan di sana. Tapi Tuhan, ya terserah kamu mau. Kalau kamu itu aku, Tuhan sangat suka. Tapi ketika kita menolak Tuhan, Dia pun sedih. Dia sedih, tapi satu sisi Dia juga menghargai kita. Jadi keputusan kita mau ambil berkat atau kutuk itu adalah pilihan kita, Bapak Ibu. Itu adalah pilihan kita.
Mana yang kita pilih? Tuhan pun ngomong pilihlah berkat. Tuhan udah ngomong pilihlah berkat. Tuhan gak mau menjorokkan kita kepada yang jahat. Enggak. Tuhan sudah pilih berkat. Tapi kadang kalau kita dipimpin oleh hati yang keras ini kan kita akan semuanya kesana. Jadi next. Jadi hal yang terakhir saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, pilihlah berkat dan pilihlah Yesus. Pilihlah berkat, pilihlah Yesus. Hati kita akan diubahkan, dosa kita sudah diampuni, dan kita akan jadi orang-orang yang merdeka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita nanti berdiri bersama. Kita akan belajar lagu yang baru yang tadi. Memilihmu pilihan yang terbaik, selamanya.